Welcome to my YouTube channel. Semoga Anda suka sama video ini ya. Selamat menonton. Cerita ini berjudul Bisikan dari Lantai 7 Gedung Tua Itu berdiri kokoh di tengah kota yang sibuk. Terabaikan dengan jendela-jendela pecah dan cat yang mengelupas seperti kulit mati. Dulu bangunan ini adalah pusat perbelanjaan terbesar, tempat orang-orang datang untuk berbelanja, makan, dan bersenang-senang. Kini hanya ada sunyi yang menghuni setiap sudutnya. Namun seperti yang sering terjadi, sunyi kadang lebih menakutkan daripada keramaian. Namanya Gedung Merah. Dan ada kisah yang beredar tentang lantai 7-nya. Mereka bilang di sana tinggal seorang perempuan, bukan perempuan biasa, melainkan perempuan yang tak lagi hidup. Orang-orang menyebutnya Lara, meskipun tidak ada yang tahu dari mana nama itu berasal. Beberapa pekerja konstruksi pernah mencoba merenovasi gedung itu menghidupkannya kembali. Tapi setiap kali mereka mencapai lantai 7, sesuatu yang aneh terjadi. Barang-barang yang baru dipasang akan rusak esok harinya, bahkan terkadang hilang. Beberapa pekerja mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong padahal mereka tahu mereka sendirian. Yang paling mengerikan, beberapa dari mereka mengaku mendengar bisikan suara lembut perempuan yang memanggil nama mereka. Pada suatu malam, seorang petugas keamanan bernama Budi ditugaskan untuk menjaga gedung itu. Hanya satu malam, kata bosnya. Kau tidak perlu ke lantai 7. Tinggal di pos depan saja. Budi yang terkenal berani hanya tertawa. Hantu? Ah, cuma cerita orang-orang takut. Saya akan buktikan kalau itu semua omong kosong. Namun malam itu ketika jarum jam menunjuk pukul 11, sesuatu terjadi. Lampu-lampu di pos keamanan tiba-tiba mati. Hanya kegelapan yang tersisa. Budi yang tadinya santai merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi dia tidak ingin terlihat takut, bahkan ketika dia mendengar suara langkah kaki di lantai atas di lantai 7. Siapa itu? Teriaknya, tapi tak ada jawaban. Dengan senter di tangannya, Budi memutuskan untuk naik ke atas. Langkahnya perlahan dan suara sepatunya menggema di tangga beton yang dingin. Ketika dia sampai di lantai 7, udara terasa lebih dingin seperti ada sesuatu yang menyedot kehangatan dari ruangan itu. Lorongnya panjang dan gelap dengan dinding yang retak dan pintu-pintu tua yang berderit tertiup angin. Tapi tidak ada angin di sana. Lalu dia melihatnya. Seorang perempuan berdiri di ujung lorong, membelakanginya. Rambut panjang hitamnya menutupi punggungnya dan gaun putihnya yang kotor tampak seperti berpendar samar dalam kegelapan. Hei, siapa kamu? Tidak boleh ada di sini. Seru Budi mencoba terdengar tegas. Perempuan itu tidak bergerak, tidak menoleh. Hanya diam seperti patung. Tapi kemudian suara itu terdengar. Suara bisikan. Budi terkejut. Bagaimana kau tahu namaku? Teriaknya, tapi suaranya terdengar lemah, hampir bergetar. Lalu perempuan itu mulai berbalik. Perlahan. Sangat perlahan. Hingga akhirnya Budi melihat wajahnya. Wajah yang tidak seharusnya ada. Mata perempuan itu kosong, hanya 2 lubang gelap yang memancarkan kehampaan. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Budi ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Perempuan itu mulai mendekat, langkahnya tak terdengar, tapi setiap kali dia bergerak, udara di sekitar menjadi semakin dingin. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, perempuan itu berhenti. Dan lagi, bisikan itu terdengar. Kau sudah datang tapi kau tidak boleh pergi. Keesokan harinya, bos Budi datang untuk memeriksa gedung. Dia menemukan pos keamanan kosong dengan senter dan jaket Budi tertinggal di meja. Pintu menuju lantai 7 terbuka dan di dinding lorong itu tertulis dengan cat merah, aku sudah menemukan yang lain. Hingga kini Gedung Merah tetap berdiri, tidak pernah selesai direnovasi. Orang-orang yang lewat sering melihat sesuatu di jendela lantai 7 sebuah bayangan atau mungkin lebih. Mereka yang berani mendekat kadang mendengar suara bisikan memanggil nama mereka. Dan bisikan itu masih ada menunggu korban berikutnya. Inilah akhir ceritanya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga Anda suka dengan konten ini dan jangan lupa like dan share video ini ke sahabat atau keluarga Anda ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.